Yang juga jadi perhatian Saudara, Polda Metro Jaya menangkap 3.599 orang yang terlibat aksi premanisme. Penangkapan ini dilakukan selama operasi Berantas Jaya yang digelar sejak 9 hingga 23 Mei 2025. Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Ketut Gede Wijatmika bilang, dari 3.599 yang ditangkap, 348 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari ratusan tersangka itu, beberapa di antaranya merupakan anggota dari berbagai ormas. (3.599) tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 348 orang. Dengan rincian 83 orang yang ditetapkan oleh Polda, sedangkan 265 orang yang ditetapkan tersangka oleh jajaran Polres. Dan dalam kasus premanisme ini juga, dalam operasi Berantas Jaya, kita telah menangani 251 kasus. Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus pendudukan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya polisi menangkap 17 orang terkait pendudukan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, salah satu tersangka yang merupakan ketua ormas positif narkoba. Sementara satu tersangka lainnya, warga yang mengaku ahli waris. Kombes Wira Satya memastikan pihaknya terus mendalami kasus ini dan mengawal keberadaan lahan di Pondok Betung milik BMKG. Kasus di BMKG bahwa Polda Metro maupun Polres Tangerang terus akan memantau situasi keamanan di lahan BMKG yang terletak di Pondok Aren, sehingga proses pembangunan yang akan dilakukan oleh BMKG tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, terhadap Ketua Grip Jaya Tangsel yang kemarin kedapatan positif narkoba, akan kita lakukan proses pendalaman lebih lanjut, baik itu secara dari sisi undang-undang narkoba maupun keterlibatannya di dalam memasuki pengarangan orang atau menguasai lahan. Lahan milik BMKG di Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan kini telah steril dari keberadaan ormas. Di pintu masuk lahan, garis polisi berwarna kuning telah dipasang. Sementara sejumlah pekerja bangunan terlihat tengah mengecor untuk mendirikan pagar permanen berbahan beton. Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap 17 orang terkait kasus pendudukan lahan tanpa hak milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam bilang, dari 17 orang yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan oknum anggota ormas dan 6 lainnya oknum warga yang mengaku ahli waris tanah. Penangkapan ini merespons laporan BMKG terkait pendudukan lahan seluas 127.780 meter persegi ini ke polisi. Kegiatan operasi preman ini setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang, 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Selanjutnya
Di sisi lain proses hukum juga masih terus berjalan karena Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi dari BMKG terkait dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak, kemudian dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, dan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang dan barang. Aksi premanisme berkedok ormas kembali muncul. Tak hanya menyasar warga, aksi premanisme juga menyasar aset milik negara hingga investor asing. Terbaru di Tangerang Selatan, Banten, di mana lahan milik BMKG diduduki oknum anggota ormas. Selengkapnya kita ulas bersama advokat anti premanisme, Saur Siagian. Pak Saur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Priska. Malam, Pak Saur, apa kabar? Sehat-sehat, Mbak Priska. Ya, bicara soal yang saat ini kita perbincangkan, aksi premanisme, apresiasi untuk Polri karena sudah ada tersangkanya, Betul. sudah dieksekusi juga, lahan milik BMKG, bangunan milik ormasnya sudah dihancurkan karena tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan kepemilikan yang seharusnya. Nah, tapi masalahnya begini kan Pak Saur, ini laporan sejak Februari, bahkan sudah bertahun-tahun diduduki. Kenapa bisa selama itu terjadi? Apakah memang ormas ini, oknum ormas ini berani karena ada backing? Iya, ini pertanyaan fundamental saya kira dari Mbak Friska. Dari timeline yang ada ini kan sudah cukup lama. Nah, kita sangat mengapresiasi tentu Presiden dalam arti bahwa segera dibuat Satgas anti premanisme. Nah, kalau kita mendengar dari keterangan Ketua Ormas yang ada di tempat, ketika mereka menyewakan lahan tersebut, ternyata dibilang mereka mengkoordinir atau mengkoordinasi dengan berbagai pihak, apakah RT, kemudian pemimpin yang setempat. Nah, oleh karena itu saya kira karena ini adalah operasi, tentu saya kira pasti aparat yang setempat barangkali juga pasti tahu. Nah, kita dorong juga teman-teman di kepolisian menindaklanjuti apakah juga uang ini mengalir juga kepada oknum-oknum, apakah itu katakanlah ketua RT atau pimpinan setempat, dan juga teman-teman aparat kepolisian. Sangat janggal misalnya, ini cukup lama, tetapi paling tidak intel daripada kepolisian, Babinsa misalnya tidak tahu. Inilah barangkali kenapa praktek premanisme ini sedemikian rupa kemudian nggak segera bisa dapat dituntas, atau lama sekali mereka menguasai lahan-lahan atau katakanlah aset-aset yang tidak ada dasar mereka untuk menduduki. Gitu Mbak Priska. Nah, kalau dari kasus ini yang di lahan BMKG, Pak Saur, lihat momentumnya sekarang kan ada operasi berantas premanisme. Tapi apakah kasus-kasus yang mencuat ini kan hanya salah satu contoh, masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Apa yang seringkali jadi kendala, Pak Saur, dalam penegakan hukumnya? Iya, saya kira kendala memang kan peristiwa ini juga sangat terbuka ya. Kalau aset 12 hektar itu kan sangat terbuka. Iya. Katakanlah kan di dalam misalnya camat setempat, kemudian RT RW, kemudian juga teman-teman kepolisian juga paling tidak selama ini tidak berfungsi, sehingga mereka ini atau preman-preman ini jadi sangat leluasa. Nah, oleh karena itu dalam konteks operasi ini kita tidak mau ini hanya katakanlah karena ada peristiwa kemudian mereka bertindak, atau sudah sangat serius kemudian mereka bertindak. Nah, kita mendorong betul. Saya setuju dengan Mbak Priska. Ini barangkali adalah yang sekarang terlihat. Yang sekarang tidak terlihat mungkin kita juga tidak tahu. Nah, kita dorong juga masyarakat supaya juga proaktif, jangan sampai mereka katakanlah ketakutan untuk menginformasikan, memberi katakanlah informasi kepada aparat kepolisian bahwa dugaan premanisme itu di sekitar mereka, apakah katakanlah para pedagang atau warga di sekitar juga kerjasama. Kalau tidak, ini akan terus operasi ini selesai
mereka akan muncul kembali, Mbak Priska. Kalau penegakan hukum sampai sekarang menurut Pak Saur sudah efektif di BMKG, lahan BMKG tadi juga ada 3.500 lebih preman yang ditangkap oleh polisi. Apakah ini cukup atau belum, harusnya tidak berhenti di sini? Ini kan operasi itu kan Mbak Priska kan ditentukan waktunya. Ya. Nah kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi, katakanlah peristiwa yang di Cilegon, itu juga kan menyasar mereka bahkan pengusaha. Artinya premannya bukan sekedar ada tukang parkir, ada di jalanan, namun juga menyasar juga para katakanlah pelaku usaha. Nah, oleh karena itu momentum katakanlah Satgas anti premanisme ini tidak hanya menyasar katakanlah kita mengapresiasi pedagang sudah ditata, preman di pasar, di parkir, tapi juga yang juga lebih fundamental yang bahasa kerennya itu adalah yang berdasi, apakah itu katakanlah di aparat penegak hukum atau barangkali di aparat yang lain, ini juga harus dituntaskan. Jangan sampai juga hanya katakanlah di jalanan, tetapi apa yang sekarang terjadi katakanlah seperti di Cilegon itu juga harus diusut tuntas sehingga betul-betul ini penyelesaiannya holistik, tidak hanya sekedar katakanlah preman-preman recehan gitu, Mbak Priska. Iya, karena jangan sampai begini Pak Saur. Kejahatan yang sempurna, perfect crime ini kan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya blue collar crime, tidak hanya orang yang berkerah biru, yang dari kalangan menengah ke bawah, preman-preman jalanan saja, tapi juga mereka yang berkerah putih, white collar crime, mereka yang punya kedudukan, bisa aparat, pejabat, dan sebagainya. Yang kita lihat kejar-kejaran di jalanan, meskipun ada di Cilegon juga ada oknum dari Kadin Cilegon juga ditangkap. Tapi bagaimana agar masyarakat tuh bisa mengawasi ini loh otaknya loh yang ditangkap, bukan cuma di tengah-tengah saja, tidak hanya yang ada di jalanan saja yang diberantas soal operasi premanisme ini. Tapi kita akan bahasnya sesaat lagi, Pak Saur. Jangan kemana-mana dulu, dan Anda saudara, kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam masih membahas soal berantas aksi premanisme, sampai mana bisa maksimal dilakukan oleh aparat, masih bersama dengan Saur Siagian, advokat anti premanisme. Pak Saur menyambung yang tadi ya, jangan hanya berhenti di mereka yang penjahat berkerah biru saja, tapi juga berkerah putih alias yang di atas-atasnya tingkat elitnya yang membekingi, ini juga bisa harus diberantas, harus bisa diungkap secara transparan. Apa yang bisa didorong soal ini Pak Saur? Iya, memang keteladanan aparat jadi penting. Contoh misalnya yang di Cilegon, kita sangat menyesal ternyata ketua Kadin yang telah ditetapkan tersangka, ternyata mereka tidak ditahan. Kita bukan soal kita katakanlah senang mereka ditahan, tetapi ada kedisiplinan. Jangan sampai misalnya katakanlah tukang parkir kemudian mereka ditahan, tetapi yang menyasar yang sangat serius 5 triliun, tapi mereka juga kemudian tidak ditahan. Kita tidak mau ini seperti hanya menyenangkan saja, tetapi harus terlihat yang sangat tegas, yang sangat kuat daripada aparat penegak hukum. Dan yang kedua yang kita dorong misalnya begini Mbak Priska. Kalau kita lihat premanisme yang di Pasar Cikarang, salah satu yang mereka kuasai itu, dan mereka betul-betul menguasai satu pasar. Jadi sehari itu mereka bisa mengumpulkan kurang lebih 4-5 juta. Nah, ternyata uang yang mengalir besar hampir 1,5 juta itu adalah kepada pimpinan daripada ormas tersebut. Itu membuktikan bahwa ini well organized. Artinya teman-teman penyidik atau para penegak hukum sudah mulai menyasar dari pimpinan-pimpinannya, tidak sekedar yang kita lihat katakanlah ditangkap-tangkapin, tentu itu dilakukan. Namun setelah berjalan ini kurang lebih 2 minggu, sudah harus menyasar kepada pimpinannya. Katakanlah ketua DPR sudah mendorong, kalau memang ada ormas yang berkali-kali, sudah harus dilakukan pembubaran, sehingga betul-betul efek jerak ketika operasi ini berhenti, ini betul-betul efek jerak kepada kita semuanya. Itu juga terjadi misalnya di RSUD yang dikuasai
di Tangerang. 3 kali mereka mau memasang alat parkir itu gagal karena mereka secara terbuka kemudian memberikan pengancaman, pengurasan. Itu bertahun-tahun, 7 tahun. Di mana aparat penegak hukum gitu loh. Nah, tentu ini terorganisir, kita dorong betul. Ini momentum supaya aparat penegak hukum tidak sekedar yang anak-anak buahnya di jalanan, tetapi sudah harus menyasar pimpinannya. Dan juga kalau itu berkali-kali, apa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Ormas, seperti juga dorongan daripada Presiden sudah mendorong, Ketua DPR sudah mendorong, apalagi sehingga betul-betul ini deterrent efek jerak. Kalau selesai katakanlah operasi Berantas Jaya yang ada di DKI Jakarta ini, Mbak Priska. Nah, apakah berani sampai sana? Tapi harusnya berani karena sudah diperintahkan, bahkan Presiden, Ketua DPR semuanya sudah mendorong agar jangan tebang pilih. Bahkan Kapolri pun bilang bahwa tidak akan pandang bulu. Nah, bisakah sampai tuntas? Ini yang harus diawasi masyarakat. Terima kasih Pak Saur Siagian, advokat anti premanisme. Selamat malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, yang juga jadi perhatian dari kasus hukum, Polda Metro Jaya memeriksa ahli digital forensik Rismon Sianipar sebagai saksi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pemeriksaan ini terkait laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Pemeriksaan Rismon semula dijadwalkan pada Kamis 22 Mei tapi ditunda